Oke, haleluya. Alright. Kalau operate sendiri, mata pun sudah kabur-kabur, ya agak ya, susah sedikit. Anyway, haleluya. Puji Tuhan. Suara tak berapa bagus lagi, ya. 3 minggu berjalan keliling setiap malam, setiap malam lah berkhotbah. Ada juga siang hari, tapi tidak setiap hari. Dan terjangkit dengan teman kita, batuk-batuk, demam, ya, dan pulang di sini, sampai di sini sudah oke, tapi setelah sampai balik lagi demam, panas, batuk, ya, suara tak berapa bagus. So, mungkin perlu rehat lah, perlu rehat untuk dan juga ambil obat supaya pulih sepenuhnya, ya. Puji Tuhan, doakan supaya pulih sepenuhnya. Haleluya. Alright, malam ini saya akan sambung dan saya akan habiskan apa yang saya telah kongsikan um, kurang lebih 3 minggu atau sebulan lalu tentang Tuhan, tambahkanlah iman kami. Alright, tambahkanlah iman kami. Dan saya sudah kongsikan berapa poin, sebenarnya ada empat. Empat saya sudah kongsikan, dan malam ini kita ambil dua lagi dan kita akan habis, ya. Kita baca dulu dari Lukas 17 ayat 1 hingga ayat 5. Oke. Lukas 17 ayat 1 hingga ayat 5. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin, tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya." Perkataan di sana saya sudah jelaskan, penyesatan dalam bahasa Inggris offenses. Offenses, kalau bahasa Indonesia di sini dia pakai perkataan penyesatan. Uh, ada agak jauh sedikit daripada bahasa asal dia, penyesatan. Tapi di sini bahasa Inggris offenses dari King James atau dekat dengan bahasa Yunani. Maksudnya apa ini? Kekecewaan. Kita akan dikecewakan, ya. Memang kekecewaan itu kadang-kadang menyesatkan kita, membawa kita jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, dah. Ya. Ayat 2, adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, "Aku menyesal," engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Setelah Yesus mengatakan ini dari ayat 1 hingga ayat 4, bahwa tidak mungkin, tidak akan ada penyesatan ataupun kekecewaan, ya, offenses, ya, ya, dan Yesus berkata kita mengampuni karena orang akan mengecewakan kita, orang membuatkan kita sakit hati, ya, kecewa di dalam kehidupan ini. Dan saya percaya saudara-saudara semua kita pernah mengalaminya. Kita mengalaminya ini dalam kehidupan kita. Ada kadang-kadang kekecewaan itu datang secara hebat, ya, sehingga kita tidak boleh tahan dan kontrol, dan itu membuatkan kita juga, ya, kadang-kadang kita goyah di dalam iman kita. Dan kebanyakan orang Kristen apabila sesuatu terjadi dalam hidup mereka, mereka akan menyalahkan Tuhan, ya. Orang Kristen juga, ya, orang Kristen pun begitu. Kalau ada terjadi masalah, musibah, ya, ujian datang dalam hidup mereka, mereka akan menyalahkan Tuhan. Tapi di sini Yesus berkata, kekecewaan itu atau penyesatan itu akan terjadi dalam hidup kita. Dan orang akan menyakitkan kita. Orang akan mengecewakan kita. Tapi Yesus berkata, kita harus mengampuni. Ampuni mereka. Apalagi kalau mereka datang dan berkata, "Aku menyesal." Yesus kata, kita harus mengampuni. Ya, tapi ada tanggung jawab kita bahwa orang yang berdosa bagi kita, yang mengecewakan kita, menyakitkan kita, Yesus berkata, tegurlah mereka. Tegur itu bermaksud kita beritahu mereka, ya, bukan kita tegur sehingga kita marah mereka atau lawan mereka, gaduh dengan mereka, tapi tegur itu bermaksud kita beritahu, ya, apa yang mereka lakukan itu tidak bagus, ya, tidak baik,
bagi kita dan itu menyakitkan hati kita. Kita beritahu mereka. Kebanyakan orang dia tidak beritahu. Kebanyakan orang dia pendamkan, kebanyakan orang dia diam-diam tapi dia sakit hati. Jadi karena dia pendamkan, lama-lama itu akan menjadi kepahitan dan kita hidup dalam kepahitan. Tapi bagus ya kalau kita boleh beritahu dia, kongsikan kepada dia, kasih tahu, beritahu dia, apa yang kamu katakan, apa yang kamu lakukan ini tidak baik, ya, saya tak suka, ya, dia menyakitkan atau menyinggung perasaan saya. Ya, ya saya harap kamu ya minta maaf dan jangan lakukan lagi. Ya, dengan itu penting karena itu akan membebaskan kita, ya, membebaskan kita. Jadi kita tidak berjalan dengan membawa ataupun memendamkan perasaan sakit hati, ya, tersinggung dan lama-lama kita hidup di dalam kekecewaan, hidup dalam kepahitan sebenarnya. Dan kepahitan itu kalau kita tidak mengampuni akan menjadi satu ikatan, satu belenggu dalam kehidupan kita. Nah, di sini para rasul itu mengerti apa yang Yesus maksudkan, lalu mereka serta-merta bertanya kepada Yesus, tambahkanlah iman kami. Tambahkanlah iman kami. Dan perkataan iman di situ sebenarnya bukan tertumpu kepada iman percaya Tuhan tentang perkara yang luar biasa, percaya mujizat atau apapun. Tapi iman di sini lebih kepada setia kepada Tuhan, teguh di dalam Tuhan, ya, setia. Jadi katanya Tuhan tambahkanlah iman kami, maksudnya Tuhan tambahkanlah kesetiaan kami, teguhkanlah kami di dalam Engkau supaya kami setia. Supaya setia. Di dalam Lukas 18 ayat 8, Tuhan Yesus berkata, apabila anak manusia datang kembali nanti, adakah dia mendapat iman di dalam dunia atau di bumi ini? Maksudnya mendapati orang yang setia, beriman. Maksudnya orang yang setia, orang-orang beriman, orang-orang yang setia kepada Tuhan. Karena apabila Tuhan Yesus datang kembali, ya, di akhir zaman ini, ya, sekarang pun kita sudah lihat bahwa banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Banyak orang yang sudah murtad. Banyak orang meninggalkan iman mereka kepada Tuhan Yesus. Banyak orang sudah tidak mau percaya Tuhan. Ya, hari ini kita lihat di dunia ini, kalau firman Tuhan, gereja, orang Kristen, ajaran-ajaran Alkitab, kebanyakannya itu hari ini didebatkan, ya, didebat, dikritik, ya, lebih daripada dengar, percaya, dan hidup di dalamnya. Tapi hari ini karena dunia hari ini sudah lain, ya, jadi banyak yang berdebat, banyak yang tanya soalan untuk perdebatan, bukan untuk dengar dan percaya. Inilah dunia pada hari ini, saudara-saudara. Jadi penting untuk kita teguh, penting untuk kita setia di dalam Tuhan. Dan kita harus menjadi orang-orang seperti para rasul. Berdoa kepada Tuhan, Tuhan tambahkanlah iman kami. Nah, saya sudah kongsikan poin 1, 2, 3, 4. Bagaimana menambahkan iman. Karena soalan para rasul ini seolah-olah Tuhan Yesus tidak jawab. Dia hanya bagi tahu di ayat 6, katanya kalau kita ada iman sebesar biji sesawi, kita boleh memerintahkan pohon ara ini untuk berganjak, berpindah, dan ia akan menuruti kita. Itu saja yang Yesus katakan. Tapi waktu saya baca Lukas 17:18, seolah-olah cerita yang seterusnya memberikan kita jawaban bagaimana iman kita boleh ditambahkan. Jadi saya sudah kongsikan poin yang pertama, kita harus jadi seperti hamba. Dan sebenarnya iman sebesar biji sesawi itu adalah iman seorang hamba. Di dalam Lukas 17 ayat 6 hingga 10. Hamba ini walaupun penat, capek dari padang bekerja, tapi dia pulang, tuannya berkata, ikat pinggangmu dan layani aku dulu, makan, aku lapar. Jadi dia tidak berbantah, dia hanya lakukan apa yang tuannya perintahkan. Itu seorang hamba. Hidup kita haruslah menjadi seorang hamba untuk melayani Tuhan. Kita jangan harus banyak berbantah. Kita hanya turut menjadi penurut, ya, dan patuh kepada firman Tuhan, patuh kepada perintah Tuhan. Ya, itulah iman sebesar biji sesawi, iman seorang hamba. Dan saya percaya kalau kita hidup sebagai seorang hamba,
itu akan bantu kita untuk meneguhkan iman kita dan membuatkan iman kita bertambah. Maksudnya bertambah kuat, bertambah diteguhkan, ya, iman kita untuk setia kepada Tuhan. Ingatlah, kita harus menjadi hamba, menjadi penurut firman Tuhan. Haleluya. Yakobus berkata kita bukan hanya pendengar firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Orang yang penurut firman Tuhan, taat kepada Tuhan itu adalah pelaku firman Tuhan. Yang kedua saya kongsikan dalam Lukas 17 ayat 11 hingga 19 berbicara tentang 10 orang kusta disembuhkan oleh Yesus. Kenapa mereka disembuhkan? Karena mereka patuh dan taat kepada perintah Yesus. Katanya, pergilah dan tunjukkanlah dirimu kepada para imam. Dan saat mereka berjalan menuju bertemu dengan para imam, mereka disembuhkan. Sebelum mereka sampai untuk menunjukkan diri mereka kepada para imam, mereka disembuhkan. Ketaatan itu membawa mujizat. Ketaatan kepada perintah Tuhan Yesus membuatkan kita mengalami mujizat, mengalami jawaban doa dalam hidup kita. Jadi kita harus taat dan juga berterima kasih karena 10 disembuhkan, tetapi satu, yaitu orang Samaria itu kembali dan dia memuliakan Yesus, terima kasih kepada Yesus. Jadi saudara, penting untuk kita bertambah dalam iman, kita hidup di dalam ketaatan dan juga hidup bersyukur kepada Tuhan. Itu membuatkan kita selalu ingat Tuhan. Segala perkara yang terjadi dalam hidup kita, kita syukuri. Segala perkara yang terjadi dalam hidup kita atau firman Tuhan yang kita dengar, kita taati, kita lakukan. Ya, penting. Jadi kalau kita buat itu, kita akan bertambah. Kita akan teguh di dalam iman kita. Kita taat kepada perintah Tuhan, taat kepada firman Tuhan, dan juga kita mensyukuri segala perkara yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Always be thankful. Ya, firman Tuhan berkata dalam segala perkara kita harus bersyukur kepada Tuhan karena itulah kehendak Allah di dalam hidup kita, di dalam Kristus Yesus, ya. Amen. Yang ketiga saya kongsikan dari Lukas 17 ayat 20 hingga 37. Agak panjang di situ ceritanya, tapi ia berbicara tentang hari Tuhan akan datang, the day of the Lord. So remember the day of the Lord. Kita harus ingat hari Tuhan. Tuhan akan datang. Hari Tuhan itu akan datang. Ya, mungkin ada yang berkata, oh itu masih jauh. Atau ada orang yang berkata, kita tidak tahu bila Tuhan akan datang. Ya, memang benar. Kita tidak tahu bila Tuhan Yesus akan datang kembali atau harinya Tuhan. Kita tidak tahu. Tidak ada orang yang boleh memprediksi kedatangan Tuhan. Tapi firman Tuhan dalam Alkitab mengatakan bahwa hari Tuhan itu akan datang. Ya, sebenarnya kita hidup di dalam zaman-zaman di mana kedatangan hari Tuhan itu sangat pasti. It's imminent. Imminent. Maksudnya imminent itu hari Tuhan itu boleh terjadi bila-bila saja. Itu di zaman kita, saudara-saudara. Ya, karena kita melihat tanda-tanda banyak. Ya, dan di sini Yesus berkata tentang hari Tuhan itu yang akan datang itu Yesus menyebutkan tentang zaman Nuh dan juga zaman Lot. Di zaman Nuh dan zaman Lot, Yesus berkata di sini bahwa di zaman Nuh dan di zaman Lot sama saja. Di zaman Nuh penghakiman Tuhan datang karena air bah, ya, banjir besar menghapuskan segala makhluk yang bernafas. Di zaman Lot, apa yang terjadi? Tuhan menghujankan, ya, api belerang untuk membinasakan Sodom dan Gomora dan kota-kota di sekelilingnya. Hancur semuanya. Dan Yesus berkata di dalam zaman Nuh dan juga di zaman Lot, keadaan semua sama. Mereka makan, mereka minum, mereka kawin dan dikawinkan, sama saja. Dan hari ini kalau kita lihat sama. Hari ini orang masih sama juga. Makan, minum, kawin, dikawinkan,
tetap sama saudara-saudara. Tetapi mereka tidak tahu bila, ya, walaupun diberitakan kepada mereka bahwa Tuhan akan membinasakan di zaman Nuh, tapi mereka tak percaya. Orang-orang di zaman Nuh tidak percaya. Ya, di zaman Lot juga, ya, walaupun malaikat sudah datang untuk membebaskan mereka, mengeluarkan mereka dari Sodom, tetapi mereka tidak, seolah-olah tidak mau keluar dari Sodom. Istri Lot menjadi tiang garam karena dia menoleh ke belakang, seolah-olah dia mau kembali ke Sodom. Lot juga dia memperlambat-lambatkan malaikat, sehingga malaikat itu menarik tangannya dan tangan dua anaknya untuk keluar dari Sodom. Jadi ini adalah sifat manusia. Kita harus tahu apa yang firman Tuhan katakan. Kalau kita ingat hari Tuhan ataupun hari kita yang akan datang. Kalau Tuhan belum datang, kita yang akan datang kepada Tuhan. Jadi kalau kita tahu itu, kita selalu ingat bahwa hari itu akan datang. Kita akan mengubahkan hidup kita, saudara-saudara. Kita akan setia kepada Tuhan. Dan kita akan belajar hidup setia kepada Tuhan. Dan kita akan belajar mengubahkan hidup kita. Karena tidak berbaloi kalau kita hidup dengan hidup yang hidup duniawi, hidup berdosa. Banyak orang Kristen hari Minggu ke gereja, tapi sepanjang minggu mereka hidup berfoya-foya, hidup dalam dunia, tapi hari Minggu mereka datang beribadah. Dan mereka pikir itu bagus ataupun oke, ya, karena sepanjang minggu saya hidup berfoya-foya, hari Minggu saya datang gereja, saya bertobat saja. Ya, tapi kalau hidup kita seperti itu, sebenarnya kita hidup di dalam penipuan. Kita menipu diri sendiri. Ya, karena Tuhan tahu hati kita. Hidup sebagai orang Kristen adalah hidup yang berubah. Maksudnya kita sudah mengikuti Tuhan, committed sama Tuhan. Maksudnya kita sudah mengubahkan hidup kita ikut Tuhan Yesus saja. Ya, kita tidak hidup dalam hidup yang bertalam muka. Kita tidak hidup duniawi, hidup rohani. Tidak. Kalau kita hidup rohani, hidup kepada Tuhan, itu saja. Kita terus di dalam Tuhan. Tidak ada istilah dalam kekristenan kita hidup percaya Tuhan Yesus, tetapi kita tetap hidup duniawi. Istilahnya itu tidak ada di dalam kekristenan. Orang Kristen yang sebenar adalah orang Kristen yang sudah berubah, ditransformasi, meninggalkan dosa, meninggalkan hidup lama, meninggalkan hal-hal kehidupan dosa atau habit-habit yang tak baik, sudah meninggalkannya dan menjadi orang baru di dalam Tuhan. Itulah hidup kita apabila kita ikut Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita pikirkan ini saudara-saudara, karena hari Tuhan itu akan datang. Apa yang terjadi kalau hari Tuhan datang esok atau datang minggu depan? Adakah kita cukup waktu untuk bertobat? Adakah kita cukup waktu untuk berubah? Ya. Jadi karena kita tidak tahu, tapi firman Tuhan sudah mengatakan, sudah memberitahukan kita. Kita ikut saja firman Tuhan. Ubahlah hidup kita. Dan itu akan membantu kita untuk bertumbuh dalam Tuhan. Menjadi teguh di dalamnya. Yang keempat, Lukas 18 ayat 1 hingga 14. Cerita di sini tentang seorang janda dan juga seorang pemungut cukai. Ini yang saya sebutkan, kita persisten ataupun tekun dalam doa dan juga rendah hati di dalam doa. Ya, be persistent in prayer and humble in prayer. Doa itu penting dalam kehidupan orang Kristen. Untuk menambahkan iman kita atau membuatkan iman kita bertambah, kita harus memiliki kehidupan doa. Dan kehidupan doa itu, di sini Yesus kongsikan tentang janda ini, dia ada sifat yang tekun atau persisten. Dia tetap datang kepada hakim itu, hakim yang lalim, dan terus meminta pertolongan. Dan karena ketekunan dia mendapat pembelaan. Jadi kita di dalam doa, di dalam Tuhan Yesus, kita harus tekun, saudara-saudara. Jangan jemu-jemu di dalam doa kita. Dan pemungut cukai ini, dia rendah hati. Dan karena dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia dibenarkan sebenarnya. Itulah firman Tuhan mengatakan, dia dibenarkan. Nah, saudara, kehidupan doa itu pasti akan membuatkan iman kita bertumbuh dan bertambah. Right? Banyak hal yang terjadi dalam doa.
apabila kita ada doa yang konsisten, apabila kita ada doa yang tetap, ya, setiap hari meluangkan waktu dalam hadirat Tuhan, saudara-saudara. Haleluya. Dan yang kelima, malam ini kita masuk dalam yang kelima ini di Lukas 18 ayat 15 hingga 17. Kita baca ya. 15 hingga 17. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Yang nomor 5 ini, bagaimana menambahkan iman kita atau membuatkan iman kita bertambah, kita harus menjadi seperti anak kecil, ya. Bukan seperti anak-anak, not to be childish, but to be like a child, ya. Bukan menjadi anak-anak, tetapi menjadi seperti anak kecil. Anak kecil ini mereka murni, hati mereka murni, mereka percaya saja, hampir semua apa saja kita katakan mereka percaya. Begitu murni sekali, hati mereka bersih, innocent, ya. Mereka ini innocent. Jadi Tuhan Yesus berkata kalau kita mau menyambut kerajaan Allah, kita harus menjadi seperti anak kecil dan kita perlu berubah. Ya, banyak orang mereka karena ya, mereka apa ini uh, sangat intelektual, ya, berpelajaran. Jadi mereka sudah melatih pikiran mereka untuk bergantung kepada intelektual mereka. Dan banyak orang begitu, ya, walaupun berpelajaran, mungkin habis universitas, mereka banyak belajar, dan kebanyakan mereka susah sekali untuk mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Dan contohnya Alkitab ini kita boleh katakan memang sederhana, ya. Alkitab ini kita anggap seperti sederhana, tapi kebanyakan orang susah mau paham. Kenapa? Karena mereka pakai kepintaran mereka, kebolehan mereka, dan pakai intelektual mereka. Tapi kita tidak boleh mengerti firman Tuhan dengan intelektual kita. Ya, itulah Yesus berkata kita harus menjadi seperti anak kecil. Waktu Nikodemus datang kepada Yesus dalam Yohanes 3, apa yang Yesus katakan kepada dia? Kamu harus lahir kembali. Ya, dan Nikodemus tidak boleh mengerti apa maksud Yesus. Kata Yesus, bagaimana dilahir kembali? Bolehkah seseorang itu masuk ke dalam rahim ibunya kembali untuk dilahirkan kembali? Ya, tapi bukan maksud Yesus seperti itu. Nikodemus susah mengerti. Tapi Yesus berkata, kalau kamu mau masuk kerajaan Allah dan melihat kerajaan Allah, engkau harus dilahirkan kembali. Jadi kita harus berubah menjadi seperti anak kecil, menerima, menyambut kerajaan Tuhan dan segala pengajaran dia seperti anak kecil. Ya, banyak orang kadang-kadang dia susah paham, dia bagaimana ini, ya. Kita hanya perlu lebih percaya daripada mau lebih mengerti, ya, firman Tuhan atau kerajaan Tuhan dengan pemikiran kita sendiri, saudara-saudara. Penting sekali. Dan yang keenam, yang terakhir malam ini, dalam Lukas 18, ayat 18 hingga 27. Saya baca sedikit, ya, supaya kita tahu latar belakangnya. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kamu katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu.
Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta dari sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Right? Boleh baca seterusnya. Tapi latar belakangnya di sini adalah ini orang yang kaya, seorang pemuda yang kaya, the young ruler, ya. Dia seorang pemimpin juga, orang pemimpin. Dan dia bertanya kepada Yesus apa yang harus dia perbuat untuk beroleh hidup yang kekal. Dan kita semua tanya soalan itu. Ya, hidup yang kekal kita harus kenal Yesus, kita harus ikut Yesus, kita harus bertobat, kita harus berubah. Kita tidak boleh berkata, Tuhan saya mau hidup kekal tetapi saya akan tetap hidup sama. Tak boleh. Banyak orang berkata, oh saya mau percaya Yesus jadi saya datang gereja. Ya, datang gereja tidak menyelamatkan kita saudara-saudara. Datang gereja itu baik, itu langkah yang baik, tapi saat kita datang gereja, kita harus mengenal Yesus secara pribadi. Kita harus bertobat, dan kita harus berubah, dan kita harus hidup bagi Tuhan. Terus menerus hidup bagi Tuhan. Terimalah hidup yang baru. Itu yang penting. Ya, di sini yang keenam ini adalah hidup yang uh, setia sama Tuhan atau devoted. Hidup yang devoted sama Tuhan dan hidup yang menyerah kepada Tuhan. Seperti orang ini dia sangat kaya. Dia banyak uang. Dan dia tanya Yesus, apa yang saya harus perbuat untuk beroleh hidup yang kekal? Yesus kata, kamu tahu 10 hukum Musa, tahu. Katanya, saya tahu dari kecil saya sudah melakukannya. Oh, oke. Okay. Tapi Yesus berkata, kamu kurang satu hal. Apa itu? Satu hal. Katanya, juallah segala hartamu, bagilah kepada orang miskin. Dan kata Yesus datang kemari, ikut aku. Itu yang penting di sana. Perkataan yang sangat penting di sini, Yesus kata, ikutlah aku. Ya, maksudnya setialah sama Tuhan, ikutlah Tuhan. Alright. Nah, sebelum kita teruskan, saya mau kongsikan perkataan Yesus katakan kepada dia ini, jualah segala hartamu dan bagilah kepada orang miskin. Perkataan itu saudara-saudara bukan untuk semua orang ya. Itu adalah untuk orang ini, ya, bukan semua orang. Ya, karena kalau kita jadikan itu satu pengajaran atau doktrin, orang yang percaya Yesus harus menjual segala hartanya bagi kepada orang miskin. Saya pikir banyak orang tidak mau ikut Yesus lah, ya. Jadi ini kenapa Yesus katakan ini kepada orang ini? Jual segala hartamu bagi kepada orang miskin. Kenapa? Karena orang ini ada masalahnya. Masalahnya orang ini dia begitu melekat dan terikat kepada hartanya. Dan itu yang membuatkan dia merasakan yang dia jauh dari Tuhan. Sehingga dia tanya Yesus, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dia tahu bahwa dia memerlukan hidup yang kekal. Karena itulah masalah dia. Uangnya, kekayaan dia menjadi berhalanya, menjadi Tuhannya sebenarnya. Itulah yang dia sembah. Dan kalau orang itu menyembah Allah yang tak betul, dia tahu. Dia tahu bahwa dia memerlukan hidup yang kekal. Dan Yesus mengajar dia, memberitahukan kepada dia, kalau kamu mau hidup yang kekal, jual segala hartamu, maksudnya bebaskan dirimu daripada ikatan ini. Lalu kata Yesus, datanglah, ikutlah aku. Setialah kepadaku. Tetapi orang ini amat sedih waktu dia mendengar hal itu. Kenapa dia amat sedih? Karena itulah masalah dia. Right? Seperti hari ini ya, banyak anak-anak kecil mereka terikat dengan handphone, terikat dengan game, ya, gaming dalam handphone, komputer semuanya. Coba kalau kamu tutup handphone, tutup komputer, karena dia begitu melekat. Oh, dia akan marah, betul ya? Marah. Banyak orang tua hari ini, ibu bapak mengalami masalah dengan anak-anak seperti ini. Jadi kalau kita ada anak-anak, berajar mereka, bukannya tak boleh ada handphone, tak boleh ada komputer. Hari ini perlu orang yang sekolah, mereka memerlukan karena dipakai di dalam sekolah. Tapi ajarlah mereka bagaimana menggunakan gadget-gadget ini. Ajar mereka bila mau berhenti.
ajar mereka dan disiplinkan mereka. Saat kita bagi tahu, cukup, berhenti, mereka tahu cukup, berhenti. Ya, kalau kita bagikan mereka kebebasan saja, itulah yang akan mengkontrol mereka, dan bagi mereka itulah hal yang paling penting dalam hidup mereka. Saat kita tutup, saat kita suruh berhenti, mereka tidak mau dengar dan mereka marah. Ya, mereka marah karena seolah sesuatu yang sangat penting dalam hidup mereka kita ambil. Nah, sama dengan orang ini ya. Uangnya, kekayaannya menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting dalam hidupnya. Itulah waktu Yesus beritahu dia jual segala hartamu bagi kepada orang miskin. Sedih dia, amat sedih dia. Saudara, sangat penting untuk membebaskan diri kita dari segala ikatan dunia. Jangan kita dibelenggu, diikat dengan hal-hal dunia. Firman Tuhan mengatakan janganlah mengasihi dunia dan segala yang ada di dalamnya. Karena kalau kita mengasihi dunia, kasih Bapa tidak akan berada dalam kehidupan kita. Paulus mengerti hal ini setelah dia mengenal Tuhan Yesus. Kalau kita baca dalam Filipi pasal 3, Paulus berkata, segala hal yang aku ada aku anggap sebagai sampah, ya, dan dia meninggalkan semuanya karena dia mau ikut Yesus, karena Paulus mengerti bahwa satu-satunya jalan untuk mengenal Yesus secara pribadi, kuasanya, kemuliaannya, kesengsaraannya, untuk mengenal itu Paulus harus meninggalkan hidupnya, meninggalkan segala yang menjadi kebanggaan dia dalam kehidupan dia. Paulus itu orang yang luar biasa ya. Dia seorang Farisi, dia seorang anggota di dalam Sanhedrin ya di Yerusalem, orang penting, orang kaya. Kalau orang Farisi dan orang Sanhedrin ini mereka kaya. Mereka menjadi orang yang penting, bukan saja penting, tapi seolah-olah orang yang berkuasa ya di dalam komunitas orang Yahudi. Tapi Paulus ya, dan juga Paulus ini orang yang pintar. Ya, banyak banyak pelajaran. Dia sekolah di sekolah yang paling baik di Tarsus. Ya, dia dibesarkan dan dilatih di bawah Gamaliel, dan ya orang yang pintar, orang yang penting. Tapi Paulus berkata, semua ini kuanggap sampah karena dia mau mengenal Tuhan Yesus. Ya, saudara, itulah satu-satunya jalan untuk kita bertambah dalam iman kita. Kita harus setia kepada Tuhan, be devoted to Jesus. Ya, kalau kita hidup sebagai orang Kristen, tapi kita masih terikat dalam dunia, kita susah akan bertumbuh. Kalau kita orang Kristen dan kita masih terikat dengan habit-habit dan kesukaan-kesukaan dalam kehidupan kita, kita tidak akan bertumbuh. Walaupun kita selalu datang gereja hari Minggu. Banyak orang, saudara-saudara, teman-teman saya juga, orang yang saya kenal dari dulu sampai hari ini. Hari ini saya sudah umur 51 tahun. Tapi teman-teman yang saya kenal, ada orang-orang yang saya kenal walaupun tidak dekat, tapi hidup sama. Pergi gereja juga, tapi hidup sama. Masih mabuk-mabuk, masih judi-judi, masih hidup duniawi. Kita rugi, saudara. Rugi kalau kita kenal Tuhan dan kita tidak rela mau berubah. Kita tidak rela untuk ditransformasi oleh Tuhan karena kita masih suka dunia. Kita masih suka hal-hal dunia. Kita akan rugi, saudara-saudara. Rugi, rugi, saudara. Ada satu jemaat dulu, sudah 14 tahun kami tidak bertemu. Tiba-tiba dia telepon karena dia kata dia rindu. Ya, sebenarnya ini dulu dia oke. Begitu sangat-sangat mendukung gereja, ya, dia pun berubah, sudah berhenti minum, sudah berhenti rokok, dan sudah menjadi pemimpin dalam gereja. Tapi setelah saya pindah, dia kerja, wah, dia pergi gereja juga, ada orang yang bawa dia di gereja itu, tapi dia kembali kepada kehidupan minum-minum, rokok, ya, dan juga perempuan lah, ya. See? Jadi 14 tahun saya pikir ya, wah 14 tahun. Dia bagi tahu saya, dia bilang, Pastor, saya bersyukur kepada Tuhan karena hidupmu ya dari dulu sampai sekarang konsisten pastor melayani Tuhan. Saya bilang, ya sepatutnya kita seperti itu. Kenapa kita mau melayani Tuhan dan kenapa kita mau sementara melayani Tuhan mau juga hidup dunia?
Saya kata kita rugi, ya. Kenapa tidak saja sekarang? Oke, tinggalkan hidup yang lama, tinggalkan hidup yang berpoya-poya, kembali kepada Tuhan, jadi setia. Kita tidak akan rugi kalau kita meninggalkan perempuan-perempuan, kita meninggalkan minuman-minuman arak, kita meninggalkan rokok. Kita tidak akan rugi, saudara. Tidak akan rugi. Tapi kalau kita tetap tinggal di situ, walaupun kita datang gereja setiap hari Minggu, kita tetap hidup di dalam dunia, kita rugi. Kita tidak akan bertumbuh dan kita akan tetap sama saja, saudara-saudara. Ini hal yang terjadi. Dan banyak sebenarnya di dalam gereja, banyak sebenarnya karena orang berpikir kalau saya datang gereja saja, saya bertobat pada hari Minggu itu dan hari Senin saya buat lagi, hari Minggu saya datang bertobat lagi, hari Senin dan sepanjang minggu saya buat lagi. Itu bukan kehidupan orang Kristen, saudara. Bukan kehidupan orang Kristen. Ya. Jadi kalau kita mau Tuhan tolong kita untuk menambahkan iman kita, hal-hal ini akan membantu kita, saudara-saudara. Jadi inilah firman yang saya kongsikan, mendorong kita semua, saudara-saudara. Pagi tadi, ya saya mau tutup dengan ini. Pagi tadi saya ada kongsikan di gereja sebelum saya tutup. Dan saya mau kongsikan juga hari ini, malam ini kepada kita semua. Saudara, hari ini, zaman ini, ya, hari-hari ini, begitu mudah sekali untuk kita tinggalkan Tuhan. Mudah sekali untuk kita hilang kesetiaan sama Tuhan. Karena dunia yang kita hidup pada hari ini. Jadi saya mau dorong kita untuk setia sama Tuhan walaupun apa yang terjadi. Dan konsistenlah, berubahlah, bertobatlah. Dan konsistenlah hidup dalam Tuhan Yesus. Saya percaya kalau kita konsisten, Tuhan akan tolong kita. Dan kita akan belajar banyak. Dan iman kita akan ditambahkan. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Saya harap firman Tuhan berbicara kepada kita semua dan mendorong kita untuk berubah. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, terima kasih firman-Mu. Terima kasih karena Engkau berbicara dalam hidup kami. Tambahkanlah iman kami, Tuhan. Dan ajar kami, Tuhan, untuk hidup di dalam hal-hal yang kami sudah dengar dan pelajari pada malam ini. Biar kami ingat, Tuhan, dalam kehidupan kami supaya kami tidak akan membuang waktu. Tapi kami akan konsisten setia sama Tuhan. Sehingga kami akan bertumbuh dan menjadi teguh di dalam Engkau, Tuhan. Setia sama Tuhan. Terima kasih, Bapa. Berkati anak-anak-Mu, Tuhan. Berkati mereka semua. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin dan amin. Haleluya. Amin, saudara. Shalom. Dan Tuhan memberkati. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Amin. Shalom.